Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kepada Bapak Ibu guru karyawan SMK Muhammadiyah Minggir yang kami hormati, kepada anak-anak kelas 10, 11, 12 SMK Muhammadiyah Minggir yang kami sayangi, kami banggakan, dan kepada seluruh umat Islam jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menguraikan tentang yaitu hikmah diperintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sudah disebutkan bahwa kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu di akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi harapannya adalah Allah memerintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada Allah dan lebih mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tujuan dari berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun. Ini harus betul-betul kita perhatikan agar kualitas puasa kita semakin hari semakin bertambah meningkat. Jadi fokus pada kualitas inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita semuanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin, beliau membagi orang berpuasa menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompoknya orang am, yaitu kelompoknya orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri mulai dari subuh sampai dengan maghrib, tetapi mulutnya masih melakukan dosa kemaksiatan, mengucapkan kata-kata kotor atau ghibah dan sebagainya. Kemudian matanya masih melakukan kemaksiatan, kemudian tangannya, telinganya dan sebagainya masih melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang seperti ini, kelompok yang pertama ini, oleh Rasulullah SAW masih dikecam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda yang artinya, banyak orang yang berpuasa dapatnya cuma lapar dan dahaga, dia tidak diterima pahalanya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita puasa kita masih yang pertama ini. Kemudian yang kedua menurut Al-Ghazali adalah puasanya orang khawas, yaitu puasanya orang yang khusus, yaitu orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri mulai dari subuh sampai dengan maghrib, tetapi panca inderanya juga melakukan puasa. Matanya juga berpuasa, dicegah dari melakukan kemaksiatan, melihat sesuatu yang maksiat, ya, pornografi atau melihat sesuatu yang buruk-buruk. Kemudian mulutnya juga tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya. Dicegah berpuasa mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, ghibah, kemudian mengumpat-ngumpat, marah-marah dan sebagainya. Jadi mulut kita juga harus berpuasa. Kemudian telinga kita juga seperti itu, tidak mendengarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita juga melakukan kemaksiatan, juga berpuasa dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Orang yang berpuasa kelompok kedua ini, Rasulullah juga bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Banyak orang yang ketika seseorang berpuasa imanan, karena keimanan, keyakinan kepada Allah, wa ihtisaban, dan menghisab-hisab dirinya. Jadi menghitung dirinya, apakah puasanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bertanya kepada dirinya apakah puasanya sudah betul, sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang seperti ini, kelompok kedua ini, akan hadiahnya dari Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ketika orang sudah seperti ini puasanya, ya, nanti ketika akhir puasa kita mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya kita upayakan yang berpuasa bukan hanya mulut kita dari melakukan makan minum, ya,
syahwat nafsu kita, tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi panca indera kita juga harus berpuasa. Kita cegah dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kelompoknya orang khawasul khawas, yaitu orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, panca inderanya juga berpuasa, ditambah lagi pikiran dan hatinya juga berpuasa dari berpikir sesuatu yang negatif atau hatinya punya suudzon kepada Allah, kepada dirinya dan kepada orang lain. Dan itulah puasanya orang yang betul-betul khusus yang dilakukan oleh para nabi, para aulia, para syuhada, para sholihin, dan kita juga harus berpuasa. Ketika puasa juga pikiran kita, juga hati kita betul-betul jauh dari kemaksiatan, ya, memikirkan atau punya keinginan kerentak yang buruk, ya, yang negatif. Dan hati pikiran kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimah, mudah-mudahan kita semua selalu berusaha bagaimana untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Minimal panca indera kita juga harus ikut berpuasa, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita juga bisa belajar dari fenomena alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada dua macam binatang yang berpuasa berbeda. Ada puasanya ular dan ada juga puasanya ular. Ketika ular berpuasa tidak makan beberapa hari atau bahkan sampai bulanan, maka ular semakin lapar, maka semakin ganas, semakin garang. Berbeda dengan ular ketika dalam kondisi kenyang, maka itu adalah posisi yang terlemah ketika ular itu. Ketika orang berpuasa kok semakin sangar, semakin keras, semakin kasar, semakin brutal, semakin sifat-sifat buruk, maka itu adalah seperti puasanya ular. Yang kedua adalah kita harus belajar dari puasanya ulat, ya. Ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu, berubah drastis, ya. Menurut ilmu pengetahuan alam yang saya pelajari dulu, ketika ulat mau berubah menjadi kupu-kupu, dia harus berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri selama 40 hari. Dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidak makan sama sekali. Maka terjadi perubahan yang sangat drastis sekali. Kita lihat fenomena ulat jadi kupu-kupu. Yang pertama, sifat dari ulat adalah rakus. Ketika orang sebelum puasa itu adalah mempunyai sifat rakus, apapun dimakan, apapun ingin diraihnya, ingin direngkuhnya, tidak peduli halal dan haram. Tetapi ketika ulat sudah berpuasa menjadi kupu-kupu, berubah menjadi, yaitu makanannya adalah pilihan kupu-kupu, yaitu saripati, bunga-bungaan. Jemaah kaum muslimah, seharusnya pasca puasa kita sebelumnya menjadi orang yang suka rakus, apapun dimakan, tidak peduli halal haram. Tetapi pasca puasa kita harus betul-betul makanan pilihan kita, yaitu kita hanya memakan yang halalan dan thayyiban, yang halal. Kemudian sifat ulat yang kedua adalah merusak tanaman petani, apapun dirusak. Kemudian berubah menjadi ulat, menjadi kupu-kupu, yaitu bermanfaat. Kupu-kupu kita ketahui yaitu bisa memindahkan serbuk sari ke putih, itu membantu para petani, membantu penyerbukan dari buah-buahan, dan itu sangat bermanfaat. Orang sebelum berpuasa adalah mempunyai sifat al-fasad, merusak apapun yang ada di tubuh ini. Tetapi ketika pasca puasa memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ketika orang pasca puasa, pikirannya, hatinya selalu, ya, visinya ke depan adalah selalu bagaimana dia memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ya, jadi bagaimana dengan ilmu yang dimilikinya, dengan harta yang dimilikinya, dengan jabatan yang dimilikinya, dimanfaatkan semaksimal mungkin bagaimana dia bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah aset bagi kita semuanya. Makanya jemaah kaum muslimah, marilah kita manfaatkan ilmu kita, harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, pengaruh kita. Kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kita petik nanti ketika kita nanti kembali kepada Allah, akan menjadi lahan pahala bagi diri kita. Kemudian sifat yang ulat yang ketiga adalah menjijikkan. Orang pada jijik kepada ulat, apalagi kalau bentuknya besar, bulu-bulunya itu menakutkan orang. Semua orang pada takut karena gatal, menggatalkan dan menjijikkan. Tetapi ketika berubah menjadi kupu-kupu,
adalah semua orang akan senang. Sangat indah sekali warna-warni di atas bunga, sangat menyejukkan pandangan kita. Orang ingin memegangnya, orang ingin menyentuhnya, orang ingin melihatnya. Orang sebelum puasa mempunyai karakter yaitu menjijikkan karena karakternya yang buruk, ya. Suka menganiaya orang lain, suka menyusahkan orang lain, suka menzalimi orang lain. Tetapi pasca puasa menjadi kupu-kupu sesuatu yang sangat menyenangkan karena akhlaknya baik. Ketika orang pasca puasa menjadi orang yang berakhlak baik, memberikan manfaat bagi orang lain, akhirnya orang akan senang dekat dengan dia. Orang akan sejuk, ya, enak dekat dengan dia karena punya akhlak yang baik. Jamaah kaumullah, itulah hikmah dari ibadah puasa kita. La'allakum tattaqun, menjadi membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, lebih baik, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jemaah kaumullah, sebagai kesimpulan, puasa yang kita lakukan ini adalah jangan sampai kita melakukan puasa dari tahun ke tahun sampai seumur kita masing-masing cuma seperti itu saja. Kita harus khawatir bahwa puasa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa kita harus betul-betul bukan hanya puasa mencegah dari makan dan minum, tetapi puasa panca indera kita. Atau mungkin lebih baik lagi adalah ketika akal dan hati kita betul-betul berpuasa, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita harus membentuk pribadi yang dulunya adalah menjadi pribadi yang iri, pendengki, pendendam, pemarah, ya, dan sebagainya, perusak, ya, korupsi dan sebagainya, menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang ikhlas, pribadi yang jujur, pribadi yang adil, pribadi yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dan itu adalah tujuan dari ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.